Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi bareng saya di Dewi Wahyuni Channel. Video kali ini saya pengen kasih tahu nih ke teman-teman semua, gimana caranya membuat nomor halaman dengan mudah dan cepat, gak pakai lama dan gak pakai ribet. Nah, sebelumnya saya pengen infoin ke teman-teman semua, pada saat teman-teman akan membuat tugas apakah itu dalam bentuk makalah, jurnal, ataupun skripsi, maka teman-teman nggak perlu lagi ya simpan file dokumennya secara terpisah, karena di sini kita akan membuat nomor halaman yang berbeda-beda di dalam satu dokumen. Akan lebih baik jika teman-teman sudah punya filenya, kita tinggal mempraktekannya saja sembari menonton tutorial video ini. Nah, tanpa menunggu lama lagi, yuk kita mulai saja cara membuatnya. Pertama-tama, kita akan membagi-bagi file halaman menjadi beberapa bagian halaman ataupun section. Nah, di file dokumen ini memiliki beberapa bagian halaman yang format penomoran halamannya berbeda-beda, yaitu ada halaman cover, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, daftar pustaka, dan biografi penulis, jika ada ya. Nah, pada umumnya halaman cover tidak memiliki nomor halaman. Sementara untuk halaman kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel itu menggunakan angka Romawi untuk penomoran halamannya. Sedangkan untuk bab 1 hingga seterusnya menggunakan angka biasa. Meskipun demikian, untuk halaman bab biasanya memiliki pengaturan nomor halaman yang berbeda. Misalnya, untuk awal bab, terkadang tidak cantumkan nomor halaman, atau kalau dicantumkan, maka posisi halaman di awal bab misal terletak di tengah bawah. Sementara yang lainnya terletak di kanan atas. Selain penomoran halaman, teman-teman juga bisa membuat catatan kepala atau header dan catatan kaki atau footer. Atau boleh juga kedua-duanya sekaligus. Seperti ini. Oke, header, footer. Ya, caranya letakkan cursor di area paling atas header, kemudian double klik, kemudian untuk membuat footer, letakkan cursor di bawah, double klik. Atau bisa juga dengan klik kanan, kemudian edit header. Oke. Nah, selanjutnya, langkah awal yang akan kita lakukan yaitu tempatkan cursor di awal halaman, sebelah kiri dari kata pengantar, pilih Page Layout, Bricks, kemudian Next Page. Nah, kita coba cek ya. Nah, di sini sectionnya sudah terbagi. Halaman cover menjadi section pertama, dan kata pengantar menjadi section kedua. Begitu juga yang lainnya.
Nah, kita akan membagi halaman ini menjadi beberapa bagian ataupun section, di mana halaman cover itu tidak memiliki penomoran halaman, sedangkan kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel menggunakan penomoran dengan angka Romawi. Nah, dokumen ini membutuhkan 8 section dengan format halaman yang berbeda-beda. Mari kita perhatikan lagi. Selain section di sebelah kiri, ada same as previous di sebelah kanan. Artinya, format penomoran halaman akan sama dengan halaman sebelumnya. Nah, padahal kita ingin penomoran halaman yang berbeda, teman-teman. Maka kita bisa menonaktifkan same as previous dengan mengklik link to previous pada bagian header dan footer. Seperti ini ya. Oke. Jangan lupa untuk footernya juga ya. Same as previous-nya dinonaktifkan pada link to previous. Oke. Kita ingin kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel berada di section kedua. Nah, selanjutnya kita akan membuat section ketiga pada bab 1. Caranya masih sama ya, teman-teman. Letakkan posisi cursor di sebelah kiri atas. Awal halaman, kebetulan di sini, posisi kursornya tepat di sebelah huruf B. Nah, kemudian kita klik Pick Layout, Bricks, kemudian Next Page. Mari kita cek apakah headernya sudah berubah. Oke. Nah, di sini sudah berubah ya. Bab 1 sudah menjadi section ketiga. Sedangkan yang tadi berada di section kedua. Oke, selanjutnya kita akan membuat bab 1 sebagai awal bab yang tidak memiliki nomor halaman. Nah, maka kita perlu mengaktifkan yang namanya different first page. Oke. Jangan lupa menonaktifkan same as previous pada header dan pada footer. Oke. Nah, nanti di sini halaman babnya akan berubah dengan isi. Selanjutnya kita akan membuat section yang berikutnya di bab kedua. Caranya masih sama ya teman-teman. Tempatkan cursor di awal halaman, kemudian Pick Layout, Bricks, Next Page. Kita cek. Nah, bab 2 sudah menjadi section keempat. Oke, kemudian kita nonaktifkan ya, same as previous-nya, footer-nya juga, ya. Oke. Kita lanjut lagi untuk membuat section berikutnya. Tempatkan cursor di awal halaman, kemudian tombol Pick Layout, Bricks, Next Page. Nah, kita coba cek. Sudah menjadi section ke-5. Jangan lupa, same as previous-nya kita nonaktifkan footer-nya juga. Oke. Nah, kita lanjut lagi
untuk section berikutnya pada bab 4 ya. Oke, tempatkan cursor di awal halaman. Kemudian back layout, breaks, next page. Oke ya, kita cek. Nah, sudah menjadi section ke-6. Oke, nonaktifkan link previews, putarnya juga. Oke, section berikutnya. Untuk bab 5, cursor masih di awal halaman. Kemudian pilih back layout, break, next page. Oke, kita cek. Nah, ini sudah menjadi section ke-7 ya. Oke, nonaktifkan same as previous, putarnya juga. Oke. Nah, daftar pustaka kita buatkan sebagai section terakhir ya. Di sini menjadi section ke-8. Tempatkan cursor di awal halaman. Kemudian back layout, breaks, next page. Oke, kita coba cek. Nah, daftar pustaka sudah menjadi section ke-8. Jangan lupa nonaktifkan same as previous. Oke. Nah, sekarang kita siap memberi penomoran ya. Penomoran halaman. Oke. Nah, untuk halaman cover biasanya tidak memiliki nomor halaman. Sementara yang lainnya memiliki nomor halaman dengan format yang berbeda-beda. Nah, yang sekarang kita akan buatkan nomor halaman pada kata pengantar. Letakkan cursor di posisi atas. Kemudian, klik page number. Pilih top of page. Kita akan posisikan di kanan atas. Oke. Sudah muncul ya teman-teman? Nah, kata pengantar ini kita mau formatkan dalam bentuk angka Romawi. Akan tetapi di sini muncul masih angka yang biasa. Nah, ini tinggal kita setting saja ya. Dengan cara klik page number, format page number, pada number format, pilih angka Romawi. Klik OK. Nah, sudah berubah ya teman-teman. Pada kata pengantar, sudah memiliki nomor halaman dalam bentuk angka Romawi. Kemudian, cover tidak memiliki nomor halaman. Nah, selanjutnya kita cek untuk daftar isi ya, juga memiliki angka Romawi, penomoran halamannya, daftar gambar, juga daftar tabel. Selanjutnya kita akan buat nomor halaman untuk awal bab. Di sini kita mulai dari bab 1 ya. Nah, awal bab itu biasanya menggunakan nomor halaman ataupun tidak menggunakan nomor halaman, tergantung dari kebutuhan ataupun format tugas masing-masing. Nah, di sini kita contohkan ya, untuk membuatkan nomor halaman, tetapi letaknya di bawah, bottom of page, supaya bisa membedakan dengan halaman isi. Oke. Ya, di sini teman-teman keluar halaman otomatis angka 6 ya, mengikut dari halaman sebelumnya. Nah, sementara kita tidak menginginkan ini. Kita menginginkan awal bab itu dengan nomor halaman pertama. Maka kita ubah dengan cara klik page number, kemudian format page number, pada posisi page numbering, klik start
add. Nah, di sini otomatis muncul halaman pertama ya. Klik. Ini dia teman-teman. Oke. Nah, untuk halaman isi, kita buatkan posisinya di kanan atas seperti format halaman angka Romawi. Posisinya di kanan atas. Nah, sepertinya teman-teman sudah muncul, mengikut dari yang sebelumnya. Nah, kalau kita tidak menginginkan awal bab memiliki nomor halaman, maka kita bisa hapuskan. Caranya drag ya, kemudian delete. Nah, sekarang awal bab sudah tidak lagi memiliki nomor halaman. Sedangkan pada isi, nomor halamannya tetap ada. Oke, kita coba lihat format yang lainnya apakah sudah otomatis mengikuti. Untuk bab 2, ya di sini sudah kosong ya teman-teman. Halaman isinya mengikut. Oke, bab 3 juga sudah mengikut di awal bab tadi ya. Begitu juga dengan bab 4, bab 5 juga mengikut. Nah, untuk daftar pustaka, settingannya mengikuti awal bab. Sedangkan di sini daftar pustaka harusnya mengikuti isi bab. Maka kita tinggal klikkan saja di atas ya, pilih page number, pilih posisi top of page, letakkan sebelah kanan atas. Maka dia otomatis akan mengikut seperti yang lainnya. Oke, sudah selesai ya teman-teman? Oke, penomoran halamannya sudah selesai. Kita sudah berhasil membuat nomor halaman dengan mudah dan cepat ya. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara membuat daftar isi dengan sangat mudah dan cepat. Nah, di sini saya sudah buatkan file kosong ya untuk daftar isinya sebagai sampel. Ini yang kosong. Oh ya teman-teman, saya ingin memberikan tips ya bagi teman-teman yang ingin membuat daftar isi ini, ada baiknya untuk membuatkan catatan terlebih dahulu atau oret-oretannya ya. Kalau saya di sini oret-oretannya saya menggunakan sticky note seperti ini ya. Saya buat oret-oretannya di sticky note ya. Dari mulai halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel dan yang lainnya ini sudah lengkap saya buatkan nomor halamannya, sehingga lebih memudahkan saya untuk tinggal copy paste saja ke file dokumen yang saya buat. Oke, langsung saja teman-teman. Kita ketikkan terlebih dahulu ya. Saya mau buat ini halaman ya, saya ketikkan halaman. Kemudian ini saya coba set left tab ya, saya posisikan di rule penggaris 12 cm ukurannya saya buat. Ini sembarang saja ya teman-teman, sesuai selera ya. Oke, kemudian saya tempatkan cursor di belakang huruf N, kemudian saya enter. Nah, kita akan memulai membuatkan daftar isi sesuai dengan judul. Oke, sebelumnya pengaturan yang sudah kita buat tadi ya, ini kita tarik, kita klik, tahan sampai muncul garis putus-putus ya teman-teman. Klik, tahan, tarik ke bawah, kita buang. Kenapa? Karena pengaturan tersebut kita gunakan hanya untuk halaman yang ini, tulisan yang ini. Sementara untuk yang berikutnya kita tidak perlukan ya, kita tidak perlukan, maka perlu kita buang. Nih ya, teman-teman sudah hilang ya ketika saya letakkan posisi cursor di sini. Pengaturannya sudah tidak ada lagi. Oke. Kemudian kita tinggal kopikan saja
Yang pertama ada halaman judul ya. Ini kita drag dulu, kita drag. Bisa tekan tombol CTRL plus shift plus tanda panah ya. Kemudian kita kopikan dengan menekan perintah CTRL plus C di keyboard. Lalu kita pastekan dengan menekan tombol CTRL plus V. V ya, bukan F. Oke. Nah, setelah muncul seperti ini, kita akan mulai pengaturannya ya teman-teman. Kita akan menggunakan toolbar tabs namanya. Biasanya posisinya itu terletak di atas ya, pada posisi quick access toolbar. Nah, kita lihat di sini tidak ada toolbar dari tabs. Nah, ketika tidak ada, maka caranya sangat mudah sekali teman-teman. Kita tinggal klik tanda segitiga ini, klik, kemudian cari perintah More Commands, klik, maka akan muncul pop-up seperti ini. Ya. Nah, Word Option. Ya, pada Word Option ini kita ambil posisinya di Customize. Akan muncul kotak dialog di sebelah kanannya. Nah, kemudian kita perhatikan lagi pada Choose Commands From. Di sini otomatis pengaturan yang keluar adalah Popular Commands. Nah, Popular Commands ini adalah perintah-perintah ya, perintah-perintah yang sering digunakan sehingga dia otomatis muncul di kolom separator ini. Nah, kita bisa cari di sini adakah tulisan tabs. Oh, ternyata tidak ada. Ya, ketika tidak ada, kita bisa langsung klik tanda segitiga ya pada Choose Command From. Kita klik, kita pilih saja All Commands supaya seluruh perintah keluar ya. Nah, di sini kita tinggal carikan tulisan tab sesuai abjad ya teman-teman. Berarti huruf T itu adanya agak ke bawah. Oke. Kita coba cari pelan-pelan di sini. Tabs. Ya, ini dia ketemu ya. Nah, ketika sudah ketemu, maka kita klik. Oke. Kemudian klik tombol Add untuk menambahkan toolbar tab ini ke dalam kolom yang ini. Klik. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Nah, di sini ada 5 toolbar yang secara otomatis muncul di Quick Access Toolbar ya. 1, 2, 3, 4, 5 otomatis muncul di Quick Access Toolbar di sini. Oke. Nah, ini tabnya sudah muncul ya. Tabnya sudah muncul. Sorry. Oke, tabnya sudah muncul. Nih. Kita tinggal klik tombol OK. Nah, dia sudah muncul ya teman-teman. Ini dia. Ketika kita sorot, maka akan keluar tulisan tabs. Oke, kita tinggal menggunakannya saja. Klik tombol atau toolbar tabs. Akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, di sini pengaturannya masih kosong ya teman-teman. Pada posisi tab stop position, kita akan mulai membuatkan, pada umumnya itu bentuknya titik-titik ya. Nah, panjang dari titik-titik yang akan kita buat itu kira-kira nih, kita lihat rule kita atau penggaris kita, kira-kiranya itu di ambang batas 13,5 cm. Maka di sini kita ketikkan angka 13,5, 13,5 cm. Oke. Kemudian ini default tab stop ini batas untuk berhentinya ya. Nah, alignment ini untuk memulainya dari sebelah mana? Kita mulai dari sebelah kiri ya. Kiri ke kanan. Nah, ini ya, kiri ke kanan.
Nah, kemudian leadernya ini dalam bentuk titik-titik, misalnya kita buatkan klik titik-titik ya. Nah, kemudian tinggal kita set saja, klik tombol set supaya tab stop position ini masuk ke dalam kolom ini. Klik set. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Oke, tinggal kita perhatikan nanti perubahannya yang di sini. Apakah dia akan muncul di rule-nya atau di penggarisnya itu pada link atau jarak 13,5 cm. Klik OK. Ya, otomatis ya teman-teman, dia muncul di jarak 13,5 cm. Nah, cursor kita sudah standby di sini ya, tinggal kita tekan tombol tab saja pada keyboard. Otomatis muncul titik-titiknya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk membuat batasan dari penomoran halaman tadi, maka kita tinggal cari di sini tab sebelah kanan ya, tanda siku yang sebelah kanan. Kita klik saja. Oke, coba kita arahkan. Nah, ini sudah muncul tulisannya right tab, berarti tab sebelah kanan. Ketika sudah muncul, maka kita tinggal klikkan saja kira-kiranya ya. Kira-kiranya itu tadi kan 13,5 ya batas titik-titiknya, maka kita ambil setengahnya lagi, berarti di angka 14. Hanya saja tidak bisa langsung kita klik di sini ya. Kita coba di sini dulu, klik. Kemudian ya sudah muncul ya teman-teman. Ketika sudah muncul, kita arahkan ke tanda siku tadi, klik tahan sampai muncul garis putus-putus, kemudian tarik, satukan ke dalam ya tom segitiga ini. Klik lepas. Oke. Ketika sudah dilepas, maka kita tinggal tekan tombol tab ya. Posisi cursor, kita tekan tombol tab supaya berpindah ke tab sebelah kanan yang barusan kita buat. Klik tab. Oke, sudah berpindah. Kemudian kita ketikkan halaman judul itu berada di halaman keberapa. Oke, seperti ini. Nah, pengaturan ini otomatis ya teman-teman, ketika kita klik enter nanti yang lainnya akan mengikut ya. Misal kita enter. Oke, kita coba kopikan kata pengantar. Ctrl C, Ctrl V, tab, tab lagi, kemudian ketikkan nomor halamannya. Oke, otomatis mengikut ya teman-teman. Ya, enter. Oke, selanjutnya untuk daftar isi, Ctrl C, Ctrl V. Oke, tekan lagi tombol tab di keyboard sekali untuk memunculkan titik-titik, kemudian tekan sekali lagi untuk membuatkan nomor halamannya. Oke, kita ulangi lagi untuk daftar gambar ya. Ctrl C, Ctrl V, tab, tab. Nah, daftar gambar ini berada di halaman keempat. Enter lagi. Selanjutnya kita buat daftar tabel. Kopikan. Kemudian paste. Tab. Tab. Oke. Daftar tabel berada di halaman ke-5. Oke, enter. Nah, di sini kita enter 2 kali untuk memberikan jarak ya. Biasanya seperti itu sih, tergantung dari format masing-masing ya. Kemudian kita buat bab 1. Kopikan. Kita pastekan. Nah, di sini ketika kita kopikan, kita pastekan, otomatis ini berjarak teman-teman. Kenapa? Karena dia ada batasan di sini. Nah, kemudian untuk menghilangkan ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Kita tinggal ubah saja di sini untuk tab sebelah kiri. Nah, bab 1 itu kan nanti berjarak ya, ada teman-temannya
bab 2, bab 3, dan lain sebagainya. Nah, kita buat sedikit jaraknya kira-kira di sini. Misal ya, kita klik aja dulu. Oke, kelihatan ya, garis putus-putus ternyata terlalu jauh. Maka kita mundurkan. Kita mundurkan, kira-kira berada di, iya, di sini saja. Oke, nah hilang dia titik-titiknya. Oke. Nah, kemudian kita pindahkan cursornya ke sebelah huruf N. Ulangi cara yang sama, tekan tombol tab satu kali untuk memunculkan titik-titik, kemudian tekan satu kali lagi untuk membuatkan nomor halamannya. Oke, enter. Ya, di sini kita menggunakan numbering atau penomoran ya supaya berurutan secara otomatis. Bagaimana caranya? Kita tekan tab mengikut ke pengaturan yang ini. Oke. Nah, kemudian kita klik segitiga dari numbering ya. Klik. Ya, kita perhatikan penomoran ini bertingkat ya. Bertingkat ada 11, 12, 13, 14, 15. Berarti ada 2 tingkat di sini. Maka kita cari yang sesuai dengan tingkatannya. Ini ya, 2 tingkat, klik. Oke, dia akan otomatis muncul ya teman-teman. Nah, ketika muncul, kita coba set dulu ya. Ini klik ya. Tanda kotak ini kita klik. Majukan. Kira-kira kurang lebih nanti garis putus-putusnya ini berada di sebelah huruf P. Sorry, di sini aja. Kurang ya. Oke. Ini kurang ke sini sedikit. Oke, mundur ketik. Oke, ya, sudah rapi. Nah, tab yang ini kita geser ke sini. Hilang titik-titiknya. Ya, oke, seperti itu caranya ya. Nah, kemudian kita tinggal kopikan latar belakang. Copy. Paste. Muncul ya teman-teman. Tinggal kita klik tombol tab. Oke, tab satu kali lagi. Latar belakang berada di halaman pertama. Ulangi cara yang sama. Nah, ketika diklik tab, oke, kita ulangi. Nah, pada posisi cursor di sebelah halaman pertama ini, kita klik tombol tab, maka numberingnya otomatis mengikuti, ya, otomatis mengikuti seperti ini. Oke, kita tinggal kopikan rumusan masalah ya, paste, tab, masih berada di halaman pertama, enter. 13, tinggal enak aja ya teman-teman ngikutin dari settingan yang sudah kita buat tanpa repot-repot lagi ya. Oke, ini berada di halaman kedua. Kemudian ada tujuan dari karya tulis ya. Ini kita tinggal kopikan. Oke, tab ya. Mudah bukan caranya? Ketika kita sudah mengetahui ya, kita hanya tinggal copy paste saja di sini. Oke, pastekan. Ini berada di halaman kedua. Oke, nah ketika sudah selesai ya, ini akan otomatis muncul penomoran berikutnya. Kita hapus saja karena batas bab 1 itu sudah selesai ya teman-teman. Nah, ini kita buang, klik tahan, buang, kemudian yang ini tanda kotaknya ini pasti tanda kotaknya ya, klik tahan, kembalikan ke awal. Oke.
Kita enter satu kali lagi untuk membuat jarak ya. Kemudian kita kopikan bab 2. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, akan kembali seperti semula, teman-teman. Masih ingat tadi cara yang pertama ya? Ketika kita membuatkan bab 1 ya. Kenapa muncul seperti ini? Kita buatkan pengaturannya ya. Tabulasinya kita tambahkan. Nah, ketika kita klik bab 1, kita klik di sini. Tabulasinya muncul di satu garis sebelum angka nomor 2. Maka bab 2 juga demikian kita buatkan ya. Kita buatkan demikian. Posisinya di sini. Namun hilang dengan sendirinya ya, titik-titiknya hilang dengan sendirinya. Oke, kita tinggal ngikutin saja, letakkan cursor di sebelah huruf A untuk memunculkan titik-titik seperti ini. Tekan tombol tab. Kemudian tab satu kali lagi, kita lihat di sini tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka ada di halaman ke-3. Oke, tekan enter. Nah, di sini penomoran hampir sama ya, hampir sama dengan bab 1. Bahkan sama ya, cuman beda tingkatan. Di sini ada 3 tingkatan, ada 2 tingkatan. Nah, caranya masih sama, kita tinggal klik numbering. Ya, kita klik numbering. Kemudian ya, kita klik saja. Oke. Nah, kita atur posisinya terlebih dahulu, disamakan ya dengan yang di atas. Oke, seperti ini. Kemudian untuk menghilangkan titik-titik ini, kita set tabulasinya, klik tahan, satukan ke sini. Oke. Nah, di sini kan muncul angkanya 11 ya. 1.1. Sorry, ini kita rapikan terlebih dahulu. Kita rapikan terlebih dahulu. Sorry ya. Kita rapikan terlebih dahulu supaya rapi. Oke. Bagaimana cara men-settingnya? Mudah sekali, teman-teman. Tinggal diklik ya. Oke, seperti ini. Diklik angkanya. Oke, kemudian klik kanan. Muncul numbering. Kemudian yang mau diubah itu kan angka yang di depan ya. Yang mau diubah itu angka yang di depan. Oke, kita ulangi. Angka yang di depan 2.1. Kenapa yang di depan diubah? Karena yang di depan sama semua. Sementara yang di setting itu numberingnya yang di belakang. Secara otomatis muncul 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi yang di depan kita ubah. Klik kanan, numbering, cari define new number format, klik. Oke, kelihatan ya teman-teman, di sini warnanya berbeda ya, satu abu-abu, satunya biasa polos ya. Nah, yang berwarna abu-abu itu yang otomatis terset dengan numbering. Sementara yang tidak berwarna itu yang akan kita ubah. Oke, hapus, posisikan cursor di belakang angka 1, klik tombol backspace, ketikkan angka 2, klik OK. Nah, maka dia akan berubah ya, otomatis. Kita tinggal posisikan cursornya di sebelah angka 1, kemudian kita kopikan. Ya, di sini ada dasar teori karya tulis ya, yang terdapat pada subjudul ke-1 di bab kedua. Oke, klik. Nah, di sini otomatis muncul halaman, muncul numbering
2.2. Nah, ini kita hapus saja dulu, teman-teman. Ini kita hapus saja dulu. Nah, ini kan temannya di sini ya. Nah, karena nggak muat nih halamannya, maka dia jatuh ke bawah. Nah, setelah kita hapus tadi, kita tempatkan cursor di belakang angka 2, kemudian tekan tombol tab. Oke, tab 1 kali lagi. Nah, subbab 2.1 ini berada di halaman ke-3. Enter. Oke ya, otomatis muncul 22, kita tinggal kopikan. 22. Oh, 2.2 ternyata tidak ada. Ya, yang ada sekarang 2.2.1, berarti 3 tingkatan. Yang 2 tingkatan hanya 1 ya, 2.1. Sekarang kita masuk ke tingkatan ketiga numbering, ya 2.2.1. Nah, ini tinggal kita ubah saja, klik kanan, sorry ya. Ini kita hapus dulu. Ketika kita klik ini, maka otomatis yang di atas mengikut. Jadi harus kita pisahkan ya dengan cara menghapus backspace. Oke, sudah hilang. Ketika sudah hilang, kita buat pengaturan yang baru untuk 3 tingkatan. Caranya masih sama. Klik segitiga. Oke, kita cari yang 3 tingkatan ya. 3 tingkatan. Boleh sembarang kalau ada yang terurut saja ini. Oke. Nah, muncul seperti ini. Oke, kemudian untuk menghilangkan titik-titiknya masih sama seperti cara sebelumnya ya. Kita posisikan dulu tempatnya. Kita atur dulu. Kira-kira ya berada di sini ya, teman-teman. Kemudian ini kita atur dulu. Oke. Sepertinya kekecilan. Kalau kekecilan ini bisa kita tarik ke belakang tanda kotaknya ya. Tanda kotaknya. Mundur 1 garis di belakang, kemudian yang ini kita majukan ke depan. Kenapa? Karena dia berada di 3 tingkatan, otomatis menggunakan space numbering yang besar. Oke, kemudian tabnya ini kita satukan ke dalam ini. Klik oke, selesai. Nah, jika dirasa ini masih kekecilan, ya, maka kita bisa longgarkan lagi nih. Seperti ini, kita majukan dulu tabnya, kemudian kotaknya ini kita mundurkan, ya, kita satukan. Lalu ini yang di atas segitiganya kita majukan 1 garis. Sorry. Nah, agak sedikit berjarak ya, teman-teman. Oke, kita tinggal kopikan ya isi dari subbab yang ada di bab 2. Kopikan, kemudian pastekan. Nah, muncul seperti tadi, teman-teman. Jangan khawatir karena ini judulnya terlalu panjang sehingga dia space-nya kurang ya, maka kita tempatkan kursornya di sebelah huruf K seperti ini, kita tekan backspace ya, backspace lagi sampai naik ke atas ya teman-teman, kemudian kita spasi, tekan tombol spasi seperti ini. Atau kalau ternyata tulisan kedua ini menyatu dengan baris penomoran halaman, dikhawatirkan nanti akan membingungkan ya, nomor halamannya sebenarnya yang mana gitu ya. Nah, maka ini kita pindahkan ke bawah. Enter. Kemudian setelah kita enter, kita hapus ya. Hapus halamannya. Lalu kita tekan tab. Tab sekali lagi, 221 itu adanya di halaman ke-3. Oke. Nah, ketika kita sudah tekan enter tadi di sini, otomatis ketika kita tekan enter di belakang angka 3,
dia nggak muncul teman-teman. Pengaturannya 221 ini tidak otomatis muncul ke sini menjadi 222. Kenapa? Karena sudah kita putuskan di sini. Nah, kemudian bagaimana caranya? Kalau teman-teman nggak mau repot ya, nggak mau repot, ini kita akalin dulu, seperti ini. Dia muncul 22 ya, kemudian yang ini kita kopikan atau kita cut. Ini kita enter lagi seperti ini, dihapus backspace, kemudian kita pastekan. Nah, begitu cara mengakalinya ya. Kalau tidak, teman-teman mengatur ulang dari awal seperti tadi cara pembuatan numberingnya. Oke, ini kita tinggal kopikan saja. Ctrl C, kemudian Ctrl V, ya muncul lagi seperti tadi ya. Ini kita hapus saja. Oke, kita hapus lagi, backspace lagi. Oke. Ini pertama ya. Oke, tekan tombol tab. Tab sekali lagi, maka berada di halaman keempat. Oh ya, ini benar. Oke. Enter. Oke, sudah teman-teman. Kemudian kita enter sekali lagi untuk memberi ruang kosong pada bab 3. Nah, ini kita kembalikan di awal. Ini kita tarik klik tahan, buang ke bawah, kemudian klik di kotaknya, kembalikan ke awal. Oke. Kita kopikan bab 3. Ctrl C, Ctrl V. Oke. Biar lebih mahir lagi ya teman-teman, kita ulangi cara yang sama. Seperti ini. Perhatikan di bab 2, pengaturan tabnya ada di angka sebelum angka 2, satu garis sebelum angka 2. Maka kita buatkan hal yang sama. Klik. Oke. Tempatkan cursornya di sini. Tekan tab. Nah, seperti ini. Ketika kita klik, tahan, maka garis lurusnya muncul. Sama ya dengan bab 2 dan bab 1. Rata dia. Oke. Kita tempatkan cursor di belakang huruf N, kemudian tab. Tab lagi, bab 3 itu ada di halaman kelima. Enter. Ya, lakukan hal yang sama ya teman-teman. Seperti tadi, supaya lebih mahir lagi dalam pembuatan numbering ya. Nah, ini posisinya ada di angka 2. Kita buat saja di sini, klik segitiga. Sekarang 2 tingkatan dari 31, bab 31. Oke, otomatis muncul. Kita tinggal atur sama seperti sebelumnya ya. Nah, berarti kira-kira di sini posisinya ya untuk yang 2 tingkatan. Oke, kemudian ini kita satukan pengaturan tabulasinya supaya titik-titiknya hilang. Klik tahan, satukan ke dalam tanda ini. Oke. Nah, kita tinggal kopikan. Oke, kita tinggal kopikan. Oke, tab. Berada di halaman kelima. Enter, otomatis muncul ya. Kita kopikan lagi. Oke, paste. Berada di halaman kelima. Ya, kemudian 33. Kopikan. Paste. Halaman kelima masih. Kopikan lagi. 34. Oke, paste. Halaman ke-6.
Selesai, bab 3. Nah, untuk yang akhir sama seperti tadi, tinggal hapus saja. Berarti kita akan mengatur ulang lagi ya. Enter satu kali lagi. Kemudian ini kita kembalikan sama seperti sebelumnya. Ini kita tarik dulu, klik tahan, tarik ke bawah, buang. Kemudian klik tanda kotaknya, kita kembalikan ke awal. Supaya kembali ke pengaturan semula. Sekarang kita buat bab 4. Ya, bab 4. Oke, kita kopikan dulu. Kemudian paste. Ya, ini masih sama caranya. Letakkan cursor di sebelah huruf A. Ya, kita coba lihat lagi ke atas ya. Bab sebelumnya pengaturan tabnya itu ada di garis sebelum angka 2. Satu garis sebelum angka 2. Maka kita buatkan hal yang sama. Klik ya. Ini masih posisi sebelah kiri, kita tinggal klik saja di sini. Oke. Sudah hilang. Nah, kemudian klik tab. Bab 4 ada di halaman ke-7, enter. Nah, kita ulangi lagi cara pembuatan numberingnya. Ya, numberingnya untuk poin 41 kita klik tanda segitiga. Oh ya teman-teman, numbering ini adanya di menu home ya, jika menggunakan Microsoft Office 2007. Klik segitiga, kemudian poin 41 ya. Nah, kita tinggal atur ya, samakan posisinya ada di sini. Oke. Oke, ini kita satukan. Ini kita atur, rapikan ya, seperti ini. Oke, kemudian kita tinggal kopikan saja. Subbab 41. Pastekan, tab. Oke, halaman 7 otomatis muncul 42 ya. Nah, berhubung di sini ada 3 tingkatan ya, ada 411, maka kita akan setting 3 tingkatan nanti, tapi sebelumnya kita kopikan dulu 42 supaya nggak susah ya. Kita kopikan dulu, baru nanti kita sisip. Ini ada di halaman ke-8. Nah, untuk membuat 411, kita tempatkan cursor di belakang angka 7, mundur ke atas, enter. Kita hapus, backspace. Oke, kita set ulang. Klik segitiga. Cari yang 3 tingkatan nih, ada ya, 3 tingkatan. Nih, oke, otomatis muncul yang 411. Kita tinggal setting di sini. Ya, sesuaikan dengan yang di atas teman-teman biar rapi ya. Ini adanya di sini kelihatan ya, berarti kita samakan. Kita samakan ini. Oke, sudah sama ya. Oh, oke, yang di atas ya segitiganya. Kita mundurkan 1. Iya. Ya, selanjutnya kita tinggal kopikan saja pada poin 411. Kita kopikan, paste. Oke, tidak muat ya. Otomatis dia nyatu. Ini kita hapus saja. Kita tempatkan di belakang angka 4. Tekan tombol tab. Tab sekali lagi. Ketikkan nomor halamannya. Oke, seperti ini. Kemudian bab 5 ya, kita hapus saja, enter sekali lagi, klik tahan tabnya, buang, kemudian klik kotaknya, kembalikan ke awal. Kita kopikan bab 5 ya. Oke, bab 5. Nah, ini kita buat pengaturannya, posisinya sama ya. Posisinya kita buat sama di sini. Oke. Tab lagi halaman 9.
Oke, kemudian kita buat numbering untuk yang poin 5 ya. Ya teman-teman, kalau tidak kelihatan nggak apa-apa, pilih saja yang mana saja boleh, yang penting 2 tingkatan ya. Klik sembarang. Oke, nanti kita tinggal ubah. Ya, ini. Oke, kita atur dulu seperti ini. Kemudian kita satukan. Nah, kita tinggal ubah. Masih ingat teman-teman ya, yang kita ubah itu angka, sorry, ini nyatunya ke atas ya, nyatunya ke atas ini. Nih harus kita putus dulu. Harus kita putus dulu teman-teman. Dia nyatunya ke atas. Nggak apa-apa, kita ulangin. Ya. Kita ulangin. Ya, oke. Kita tarik ke belakang posisinya. Kemudian ini berarti sini ya. Oke. Kita tambahkan tabnya. Klik dulu di sembarang, baru geser, masukkan atau disatukan. Oke. Nah, ini kita klik pas di angkanya, klik kanan, numbering. Untuk mengubah angka yang di depan, pilih define new number format. Nah, karena kita ada di bab 5, maka kita ganti menjadi angka 5. Tempatkan cursor di belakang angka 2, backspace, ketik angka 5. Yang di belakang kan belum berubah ya teman-teman. Ini kita okekan dulu. Nah, untuk mengganti angka yang di belakang, kita klik lagi, klik kanan, numbering, pilih set numbering value. Nah, ini kita buat angka 1. Oke. Sudah sesuai ya, teman-teman. Kita tinggal kopikan di sini. Oke, paste. Ini berada di halaman 9. Kemudian tekan enter. Juga di halaman 9. Oke, kita hapus saja. Kembalikan ke awal. Ini klik, tarik, buang. Kembalikan ke awal. Oke, enter sekali lagi untuk membuat jarak. Kemudian kopikan daftar pustaka. Paste. Tab lagi. Ini halaman 10. Enter. Kemudian ini untuk biografi. Oke, selesai. Dalam pembuatan daftar isi secara otomatis. Sangat mudah sekali ya teman-teman. Untuk yang pemula mungkin perlu latihan lagi ya, karena agak sedikit sulit ya dalam pengaturan tabulasi ini ya, di rule-nya atau di penggarisnya butuh sedikit latihan ya untuk bisa men-settingnya ya, karena menggeser, tarik ke bawah, buang itu sangat rumit menurut saya. Tapi ketika sudah mahir nanti dalam menggunakan tabulasi ini akan sangat mudah sekali. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana caranya membuat daftar pustaka dengan sangat mudah sekali ya, melalui manajemen referensi menggunakan aplikasi Mendeley ya. Nah, ini sudah ada sampel atau contoh yang saya berikan. Nah, langsung saja kita mulai bagaimana cara membuat manajemen referensi untuk daftar pustaka dengan Mendeley.
ya. Nah, di sini sudah saya buatkan ya contoh dari pengutipan ya. Ada 3 contoh pengutipan atau referensi yang sudah saya buatkan. Nah, tinggal bagaimana kita memasukkan referensi secara otomatis menggunakan Mendeley. Oh ya teman-teman, sebelumnya teman-teman harus menginstal terlebih dahulu aplikasi Mendeley-nya ya. Seperti ini. Ya, ini sudah otomatis saya instalkan. Nanti adanya di menu Preference. Oke. Nah, kita coba buka ya Mendeley-nya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nanti bisa diinstal ya. Saya menggunakan versi 1.19.5 Mendeley. Iya, ini sudah ada beberapa sampel atau contoh referensi yang sudah saya masukkan ke dalam aplikasi Mendeley. Oh ya teman-teman, aplikasi Mendeley ini bisa kita aktifkan ya menggunakan akun kita Gmail ataupun tidak diaktifkan nggak masalah ya. Ini kebetulan saya aktif internetnya jadi otomatis dia searching. Nah ini kita minimizekan saja. Oke, kemudian kita coba masukkan caranya. Yang pertama adalah untuk yang pertama atas nama Ewis Yuniastuti ya. Nah ini kita buatkan terlebih dahulu ya statement yang dikatakan Ewis ini apa ya. Kemudian buatkan namanya supaya nanti memudahkan kita mencari ya, karena kan ada banyak nama nanti yang nggak mungkin kita bisa hafal satu persatu, sehingga kita ketikkan secara manual terlebih dahulu namanya, kemudian nanti baru kita gunakan manajemen referensi namanya pakai Mendeley. Oke, langsung saja kita klik tombol Insert Citation seperti ini. Oke. Kemudian pada kolom ini kita ketikkan saja namanya ya. Misalnya di sini Ewis. Nah, otomatis dia akan muncul ya teman-teman, Ewis Yuniastuti. Ketika tadi sudah kita simpan ya, ketika tadi kita sudah simpan di berkas Mendeley, maka dia otomatis akan muncul. Tinggal kita klik tombol OK. Nah, perhatikan di sini ya, sudah muncul ya teman-teman. Ketika nanti kita klik di sini, oke. Nah, otomatis nanti dia berubah warnanya menjadi abu-abu. Nah, inilah yang sudah tersetting dengan menggunakan Mendeley. Sedangkan yang ini tadi kita masih menggunakan manual. Nah, jadi kita hapus saja. Yang manual kita hapus saja. Oke. Kemudian kita coba masukkan lagi yang kedua. Ya. Di sini namanya Nur Hasanah ya. Saya ketikkan secara lengkap terlebih dahulu namanya. Kemudian nanti ketika kita gunakan aplikasi Mendeley, dia akan otomatis mengikuti format dari Mendeley. Ya, kita ulangi lagi caranya. Klik Insert Citation. Oke. Kemudian cari di sini namanya Nur Hasanah. Saya ketik saja dulu Nur ya. Nah, kita samakan. Kalau ada lebih dari satu Nur, kita cek secara teliti. Kebetulan di sini hanya satu ya, Nur Hasanah. Jadi ini pasti milik artikelnya Mbak Nur ini. Oke, kemudian saya klik OK. Nah, sudah berubah ya teman-teman. Mari kita klik. Oke. Nah, inilah dia pengaturan otomatis dari Mendeley. Di sini dibuat Hasanah dan Others ya. Berarti
beliau bukan penulis tunggal. Nah, yang penulisan manual tadi kita hapus saja. Oke. Ini kita buat jarak spasi ya. Nah, sudah 2 ya teman-teman. Nih, sudah 2. Oke. Nah, kemudian kita coba buatkan lagi ya. Di sini ada 3. Oke, ini. Ya, di sini namanya Yaomi. Oke. Nah, kita ulangi cara yang sama. Klik tombol Insert Citation. Kemudian ketikkan di sini tadi namanya ini ya, Yaomi. Nah, langsung muncul ya teman-teman. Ini dia, Yaomi. Klik tombol OK. Oke, langsung otomatis muncul ya di sini. Kita buat spasi dulu. Kemudian yang manual kita hapus. Enter. Nah, otomatis berubah ya teman-teman. Nah, ini dia sudah menggunakan pengaturan Mendeley. Ketika saya ketikkan tombol saya aktifkan di sini, dia akan berubah warnanya ya. Ada 3 format referensi Mendeley yang sudah berhasil kita buatkan. Nah, sekarang bagaimana memasukkannya ke dalam daftar pustaka secara otomatis? Oke, langsung saja kita menuju ke daftar pustaka. Ya, ini daftar pustaka ya. Di sini ada contoh yang sudah saya buat. Oke, contoh ini masih cara manual ya teman-teman, karena kalau diklik seperti ini dia tidak berubah warna. Sementara kalau sudah menggunakan pengaturan Mendeley, dia berubah warna seperti tadi. Ini kita hapuskan saja. Oke, delete. Oke. Sorry. Nah, untuk memunculkannya di daftar pustaka, kita klik tombol Insert Bibliografi ya, Insert Bibliografi. Nah, nanti akan secara otomatis muncul daftar pustaka sesuai dengan format secara umum. Coba kita klik. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman. Otomatis muncul ya. Ketiga nama tadi, kalau di sini lengkap dengan formatnya. Nah, jadi di sini yang ke arah depan itu namanya ya, namanya. Nah, ketika kita klik, ini sudah berubah warna, berarti dia sudah menggunakan pengaturan Mendeley. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman, pengaturan ini sudah sesuai secara umum ya, sebagaimana mestinya. Penulisan pertama itu ada nama ya, nama, tahun. Ini tergantung ya teman-teman, kalau dalam bentuk buku bagaimana formatnya ini ya. Ini dalam bentuk buku ini Yaomi, penerbitnya Prenada Media. Kemudian ini dalam bentuk jurnal ya. Ini dalam bentuk jurnal untuk Yunia Stuti ya. Kemudian yang Hasanah ini dalam bentuk seminar. Nah, nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini perbedaannya bagaimana. Oke. Selanjutnya kita coba lihat lagi, open Mendeley. Nah, di sini saya menggunakan pengaturan dalam bentuk American Psychological Association Edition. Nah, atau disingkat dengan APA. APA ini pengaturan standar teman-teman ya, yang saya gunakan di aplikasi Mendeley saya. Nah, untuk teman-teman nantinya tergantung ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau teman-teman sedang mengisi
menyusun tugas akhir seperti skripsi misalnya. Nah, nanti tinggal lihat buku panduan skripsinya menggunakan format seperti apa, ya. Apakah menggunakan format sama seperti yang saya gunakan ini, atau menggunakan format yang lainnya. Di sini banyak ya. Ada Harvard, ada Triple IEE, dan lain sebagainya. Tinggal disetting saja. Dan selanjutnya saya akan membahas bagaimana caranya mengambil referensi ataupun kutipan ya untuk kita buatkan ke dalam daftar pustaka secara otomatis seperti ini. Ketika saya klik nih sudah otomatis ya teman-teman, ini menggunakan manajemen referensi Mendeley namanya. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita coba buatkan ya. Nah, di sini sudah ada contoh yang saya buat dari video sebelumnya, ya sudah ada dari video sebelumnya ini. Oke, kita coba buka Mozilla. Oke, kita ketikkan di sini Google Cendekia. Oke, sebentar ya teman-teman, sedang di searching. Nah, muncul Google Cendekia. Google Cendekia ini sama dengan Google Scholar ya. Oke. Nah, kita coba cari di sini misalnya kita butuh artikel mengenai teknologi misalnya. Teknologi atau ya pembelajaran teknologi komputer. Oke, kita search. Nah, teman-teman di sini banyak yang muncul teman-teman. Tinggal kita sesuaikan saja dengan yang kita butuhkan. Misalnya kita butuh pembelajaran teknologi itu pada bagian apa? Apakah pemanfaatan, pengembangan, peranan? Ya, kita ambil salah satu contohnya saja. Misalnya ini peranan teknologi dalam pembelajaran. Nah, kita mau ambil artikelnya, ya. Ini kan dalam bentuk PDF ya. Sudah langsung kelihatan di sini dalam bentuk PDF. Kita tinggal klik saja. Kita lihat dulu artikelnya. Oke. Nah, kemudian kita coba buka ya. Apakah yang kita butuhkan ada di dalam artikel tersebut? Oke, kita tunggu sebentar. Nah, sudah kebuka ya teman-teman. Di sini kita lihat ya tulisan dari Cepi Riana ya. Tulisan dari Cepi Riana, kita coba cari contoh saja ya teman-teman. Misal kita ambil atau kita kutip pernyataannya yang ini ya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai ciri eksponensial, yaitu semakin lama semakin cepat karena hasil dari suatu tahap menjadi dasar dan alasan bagi tahap selanjutnya. Nah, ini kita kopikan. Misal nanti diubah ya teman-teman. Ini supaya nggak capek ngetik aja. Nanti diparaphrasekan lagi. Misal begini,
ya. Ini kan kutipan dari uh, Cepi Riana ya. Nah, kita kembali ke Firefox yang kita kutip tadi. Kita tinggal mengambil namanya ini gimana ya. Karena nggak mungkin kita ketikkan ya. Harus ada formatnya begitu. Nah, caranya adalah kita bisa klik tanda kutip di bawah. Ini ya, ada tulisan kutip. Ini diklik. Oke, nah di sini ada beberapa pilihan cara pengutipan ya teman-teman. Ada dalam bentuk bibtext, kemudian endnote, refman, dan revoke. Nah, saya biasanya mengambil kutipan tersebut dalam bentuk bibtext. Kita klik. Oke, nah ini muncul ya teman-teman. Bentuknya seperti ini, masih belum beraturan ya. Akan tetapi nanti ketika kita sudah masukkan ke dalam Mendeley, dia akan secara otomatis sesuai dengan format yang semestinya. Ini tinggal kita kopikan saja, drag dulu, Ctrl C, kemudian kita buatkan ya teman-teman, misalnya kita buatkan foldernya itu, misal kita klik ruang yang kosong, pilih new, kemudian pilih teks dokumen. Misal di sini ref itu referensi ya teman-teman. Nah, kita kopikan di sini. Ctrl V. Seperti ini. Oke. Kemudian kita save ya. Save. Ini di close ya. Ini kita minimizekan saja. Kemudian ini kembali. Oke. Ini di-close-kan saja. Nah, lalu kita coba masukkan ke dalam Mendeley-nya. Sorry, ini tadi namanya Cepi Riana ya. Kita ketikkan misalnya menurut Cepi Riana. Kita ketikkan saja dulu nama lengkapnya. Nanti ketika sudah dalam bentuk Mendeley akan sesuai dengan format Mendeley. Oke, kita buka Open Mendeley. Oh ya, bagi teman-teman yang baru menonton video ini, untuk bisa menggunakan aplikasi Mendeley ini, maka teman-teman harus instalkan terlebih dahulu ya aplikasi Mendeley-nya. Oke. Oke, sudah terbuka ya teman-teman. Ini sudah terbuka ya, ini. Oke. Nah, kemudian kita coba masukkan ya. Masih ingat ya teman-teman gimana cara memasukkan referensi Mendeley-nya? Kita klik tombol Insert Citation. Oke, kita coba cari. Maaf ya. Kita buka dulu Mendeley-nya. Oke, nah ini ketika sudah terbuka, maka kita masukkan nih yang tadi. Atas nama Cepi Riana tadi kita masukkan. Tadi kita simpannya di dokumen ya. Ini. Double klik saja. Nah, ini sudah muncul nih. Cepi Riana ya, sudah masuk. Oke, ketika dia sudah masuk, kita minimizekan. Oke, kemudian kita klik Insert Citation, ya, Insert Citation. Nah, kita cari di sini apakah si Cepi Riana tadi ada di sini ya, meskipun tadi sudah masuk ke dalam
aplikasi Mendeley-nya. Oke, kita ketikkan Cepi misalnya. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Ini dia Cepi Riana, kemudian klik tombol OK. Oke, nah ini sudah muncul ya, klik. Nah, sudah berubah warnanya. Oke, nah ini kita buatkan spasi supaya ada jarak. Nah, kemudian yang kita ketik manual tadi kita hapus saja. Nah, seperti itu teman-teman cara mengambil kutipan ya dari Google Cendekia supaya lebih gampang ya, karena Google Cendekia itu artikel-artikel yang memang sudah dipublish. Nah, kemudian coba kita lihat di daftar pustaka ya, apakah sudah masuk si Cepi Riana ini tadi. Oke, sudah masuk ya teman-teman. Nah, kenapa bisa otomatis masuk? Karena sebelumnya daftar pustaka ini sudah saya buatkan pengaturannya dengan tombol insert bibliografi. Begitu. Nah, kalau seandainya belum saya buatkan, ya, misal nih, kita coba praktekkan saja ya, kita hapus misalnya nih, saya tekan tombol delete, oke. Nah, ini tidak akan mempengaruhi ya kutipan yang sudah kita masukkan tadi. Kita coba cek ya. Nih, kita klik. Nah, masih ada ya teman-teman. Nih kita klik juga masih ada. Ini juga masih ada. Ini juga masih ada. Nah, kutipan yang di sini itu tidak berpengaruh ya teman-teman ketika tadi kita hapus pada daftar pustaka. Nah, bagaimana memunculkannya kembali? Kita tinggal klikkan saja tombol ya. Letakkan dulu kursornya. Kemudian kita tinggal klikkan saja tombol insert bibliographic. Oke, ya begitu teman-teman ya. Mudah bukan cara membuat referensi secara otomatis menggunakan aplikasi Mendeley. Bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasi Mendeley, silahkan dicari ya di internet, kemudian diinstalkan supaya ketika teman-teman membuat tugas, apakah itu makalah, tugas akhir, atau jurnal, ataupun yang lainnya, teman-teman bisa lebih mudah dalam mengerjakannya. Oke teman-teman, sampai di sini saja video kali ini. Jika menurut kalian video ini memberikan banyak manfaat, jangan lupa share ke banyak orang yang membutuhkan video ini, kemudian like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian menjadi orang yang pertama yang mendapatkan informasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.